Ada satu pertanyaan yang kerap muncul, terus diulang dan diperdebatkan, seolah-olah ini pertarungan besar yang menentukan benar atau salahnya kepercayaan manusia. Pertanyaannya sederhana, tapi ia berada di persimpangan antara kepercayaan keyakinan dan catatan sains, yaitu siapa manusia pertama yang lebih dulu ada, Nabi Adam atau manusia purba. Jika seluruh manusia berawal dari Nabi Adam, mengapa manusia memiliki rupa dan ciri yang beragam? Dan jika kita bermula dari satu asal, kenapa wajah kita seperti berasal dari dunia yang berbeda-beda? Lalu, terlepas dari sudut pandang teologi, bagaimana sains menjelaskan semua ini? Menurut ilmu antropologi, manusia modern adalah spesies yang bernama Homo sapiens. Spesies ini muncul di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu. Dari bukti fosil dan genetika menunjukkan bahwa dimulai dari Afrika lah manusia kemudian menyebar ke seluruh dunia. Lalu sekitar 60-70 ribu tahun yang lalu, sebagian populasi manusia mulai bermigrasi keluar Afrika. Mereka berjalan dari generasi ke generasi, menembus gurun, hutan, es, dan lautan. Lalu dari titik inilah dimulainya perjalanan perbedaan pada bentuk dan ciri manusia, seperti warna kulit, bentuk mata, rambut, dan bentuk tubuh. Sebagai konsekuensi dari adaptasi dan evolusi dengan proses yang sangat panjang. Di wilayah garis khatulistiwa, panas matahari memaparkan sinar ultraviolet yang lebih tinggi, di mana hal itu membawa sinar UV merusak DNA pada sel kulit. Lalu ketika tubuh mendeteksi ancaman itu, sel khusus bernama melanosit memproduksi lebih banyak melanin. Akibatnya, kulit menjadi lebih gelap. Hal ini disebut pertahanan alami di dalam tubuh manusia. Sementara itu, manusia yang bermigrasi di wilayah non-khatulistiwa menghadapi kondisi yang berbeda. Tubuh mereka beradaptasi, kulit menjadi lebih terang agar lebih mudah memproduksi vitamin D, yang dimana itu terhambat karena lemahnya sinar matahari. Hal ini tidak terjadi secara instan. Adaptasi ini membentuk genetik dengan proses yang sangat panjang, di mana solusi dari evolusi membuat manusia bertahan dari proses seleksi alam. Beberapa ilmuwan menduga bentuk lipatan epikantik adalah bentuk adaptasi terhadap suhu dingin, angin ekstrim, dan pantulan cahaya yang kuat. Lipatan epikantik adalah lipatan kulit tambahan di dalam sudut mata, di mana menurut hipotesis ini, lipatan ini melindungi mata dari debu dan angin, mengurangi silau dari pantulan cahaya salju, dan mengurangi paparan dari suhu dingin yang ekstrim. Semua ini terjadi bukan karena desain acak, namun ini adalah hasil mutasi genetik yang terseleksi oleh lingkungan. Sejak kecil kita diajarkan bahwa manusia terbagi dalam beberapa ras, seperti ras Asia, ras Afrika, dan ras Eropa. Lalu hal ini membawa kita ke pertanyaan awal, jika kita satu nenek moyang, bagaimana ras itu bisa ada, dan apakah ras benar-benar nyata secara ilmiah? Secara genetika, seluruh manusia di bumi berbagi lebih dari 99,9% DNA yang sama. Artinya, perbedaan fisik yang kita lihat seperti warna kulit, bentuk mata,
dan rambut hanya berasal dari sebagian kecil dari keseluruhan genetik kita. Bahkan dalam beberapa penelitian menyebutkan perbedaan genetik bisa lebih besar dari ras yang sama dibandingkan perbedaan genetik dari ras yang berbeda. Hal ini menunjukkan satu hal penting, bahwa variasi manusia tidak terpisah dalam kotak-kotak yang tegas, tapi ia mengalir bertahap dan saling terhubung. Oleh sebab itu, ilmuwan jarang menggunakan istilah ras pada manusia dalam biologi modern. Sebagai gantinya, mereka menggunakan istilah populasi, yang berarti variasi manusia mengikuti pola migrasi dan lingkungannya. Lalu, bagaimana dengan konsep satu nenek moyang? Dalam genetika, ada istilah mitokondrial F dan Y kromosal Adam, di mana hal ini menunjukkan bahwa sains memiliki Adam dan Hawa versinya sendiri dalam bahasa genetika. Namun, apakah ini berarti manusia berasal dari satu pasangan? Di dalam setiap sel tubuh kita, ada organ kecil bernama mitokondria. Ia adalah pembangkit dari energi sebuah sel. Lalu yang menarik, mitokondria memiliki DNA-nya sendiri, di mana DNA ini hanya diwariskan dari ibu. Artinya, jika kita menelusuri garis ibu secara terus-menerus, maka seluruh manusia modern pada akhirnya akan bertemu pada satu perempuan yang sama. Dialah yang disebut oleh ilmuwan sebagai mitokondrial F, di mana berdasarkan penelitian genetika, ia hidup diperkirakan sekitar 150-200 ribu tahun yang lalu. Sekarang kita beralih ke laki-laki, Y kromosal Adam, di mana kromosom Y hanya diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Dan jika kita menelusuri garis keturunan ayah terus-menerus, maka semua moyang laki-laki modern akan bertemu pada laki-laki yang sama, dan itulah yang disebut Y kromosal Adam, yang dimana ia diperkirakan hidup sekitar 200-300 ribu tahun yang lalu. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa keberagaman manusia bukanlah bukti bahwa kita berasal dari tempat yang berbeda, namun ia adalah bukti perjalanan panjang evolusi. Dan di balik semua itu, sains juga menunjukkan satu hal yang sederhana, bahwa kita semua adalah satu keluarga besar yang pernah berjalan bersama dan bertahan melalui derasnya seleksi alam pada ribuan tahun yang lalu. Namun terlepas dari semua itu, sains tidak membahas manusia dari sisi moralitas atau spiritual. Lalu dari titik inilah kita melihat letak perbedaan. Jika manusia didefinisikan sebagai makhluk spiritual menurut agama, apakah makhluk yang berjalan tegak jutaan tahun lalu itu sudah cukup untuk membuatnya disebut manusia? Adam bukan hanya makhluk biologis, di mana ia memiliki kelebihan non-materi seperti akal dan kesadaran moralitas, yang mana hal itu tidak dapat ditemukan dari fosil manusia purba manapun.